Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gading Irawan. Ini kita akan membahas tentang gimana cara mendownload dan menginstal UEFI. Jadi saat ini saya masih menggunakan UEFI versi 52.10.2 ya, dimana sekarang ini sebenarnya sudah tipe 2020 salah 2020 ya, baru seperti tetapi untuk visi saya cuma mendukung untuk yang di tahun 2018. Jadi untuk instalasi bisa ke linknya Unity 3 dimensi ya. Ke Google, jadi kalian bisa masuk ke Google dengan alamat unity.com, masuk ke arsipnya, kita bisa mengetahui kita menginstal tipe berapa bit atau 4 bit dan tipenya berapa. Ya, jadi ini tampilannya untuk webnya Unity. Kalian bisa download, ada beberapa di sini. Ada Unity yang terbaru yang sekarang 15 Desember yaitu 2020.2.0. jadi kalian bisa memilih mau menggunakan Unity 2010, 2019, 2015, 2017, 5, 4 atau 3. Jadi sesuaikan dengan kapasitas PC kalian, laptop kalian. Jadi sebelumnya saya menggunakan Unity 5.1. jadi kalian di sini bisa memilih apakah itu 32 bit atau 64 bit. Jadi kalian harus memilih yang mana, apakah PC kalian 32 bit atau 64 bit. Jangan sampai salah, karena kalau misalnya kalian menggunakan PC 32 bit dan menginstal Unity 64 bit, maka itu tidak akan jalan. Misalkan perhatikan yang mana yang kalian mau download ya. Ya, jika kalian sudah memilih yang mana, jadi untuk saat ini saya mencoba memilih Unity 5.6.7 untuk unit 32 bit ya. Jadi kita menunggu sampai selesai di download seperti ini ya, kita tunggu sampai selesai. Jadi ini kapasitas wifi atau internet juga diperhatikan karena cukup lama ya untuk selesai. Jadi perhatikan harus memiliki koneksi internet yang bagus untuk saat menginstal atau mendownload Unity. Dan yang terlebih lagi, perhatikan untuk komponen PC-nya. Yang pertama, harddisknya itu harus free, maksimal 200 atau 500 MB ya untuk Unity 5 titik ini. Kemudian RAM-nya minimal 2 GB ya, supaya dalam proses pembuatan aplikasi nantinya berjalan dengan lancar. Ya, sambil menunggu downloadnya, jadi misalnya sudah di download masternya yang seperti ini ya downloadnya. Setelah itu sama seperti cara menginstal aplikasi-aplikasi yang lain, kita klik 2 kali saja, kemudian prosesnya akan tampil seperti ini. Kemudian next, kemudian next. Kalau misalnya ada welcome di Unity, selanjutnya akan muncul halaman lisensi, kalian pilih saja agree. Setelah itu ada pemilihan ya. Kalau misalnya kalian masih menggunakan 32 bit, tampilannya akan seperti ini. Kalian centang saja mau develop, akan tetapi
kalian harus menginstal aplikasi pendukung lainnya sama Android atau Vuforia sama JDK di selain Unity ya. Jadi kalian harus menginstal kembali tempat lain, itu Vuforia, kemudian Android dan JDK untuk aplikasi pendukungnya. Akan tetapi jika kalian menggunakan ya 64 bit atau Unity versi yang terbaru mulai dari tahun 2018, ini aplikasinya sudah include semua. Jadi kalian bisa centang untuk mata kuliah kita untuk augmented reality yang wajib adalah Vuforia augmented reality dan Android serta Unity. Ya, itu saja yang paling penting. Jadi kalau misalnya kalian akan memilih yang lain silahkan, terserah, tetapi semakin banyak yang kalian centang kapasitas atau kapasitasnya juga akan semakin besar. Jadi untuk mata kuliah kita wajib itu Android, Vuforia, augmented reality sama Unity. Cuman 3 yang wajib ya, selebihnya terserah kalian yang mau pilih yang mana. Jadi kalau misalnya selesai, kalian next, kemudian pilih tempat folder atau aplikasi kalian mau simpan di mana. Setelah itu selesai. Jadi kalau misalnya sudah selesai, itu untuk proses downloadnya. Kemudian kita install seperti biasa. Kalau misalnya selesai installnya, ini kita klik 2 kali next. Setelah itu finish. Saatnya kita menjalankan Unity-nya. Seperti biasa, kalau misalnya kalian langsung checklist run, langsung otomatis Unity-nya berjalan. Tetapi kalau misalnya kita pakai shortcut-nya, kalian klik 2 kali, kemudian akan tampil aplikasi Unity-nya. Jadi yang pertama, sebelum menjalankan Unity, kalian harus buat akun Unity-nya dulu. Ya, seperti biasa, kalian harus create untuk akun terlebih dahulu. Jadi kalau kalian sudah membuat akunnya, buat verifikasinya, kalian langsung masuk ke sign in, isi email dan password yang kalian sudah daftarkan. Setelah itu akan tampil lisensi manajemen. Jadi akan ada 4 tahap sebelum kita membuat sebuah proyek. Pertama sign in atau login, kemudian proses lisensinya, profilnya, dan selesai. Jadi di sini kita harus menggunakan saja Unity personal yang gratis ya. Kalau Unity Plus dan Pro itu prabayar. Jadi untuk proses kita sebagai pemula, kita bisa pakai Unity personal. Kemudian next, kita pilih lisensinya saja yang I don't use Unity profesional karena kita masih sebagai pemula. Terus selanjutnya masuk ke profil. Kita di sini pilih ya, apakah kita lokasinya di mana, kemudian ini kita gunakan sebagai apa, apakah kita siswa atau struktur atau cuman hobi atau profesional. Jadi kita bisa pakai di sini untuk student ya, kalian bisa gunakan di situ, pilih student dan lanjutkan sesuai dengan profil kalian. Setelah itu next, kita ke profil yang selanjutnya, bisa pakai research, education, dan sebagai kalian itu bisa pilih edukasi ya. Kemudian oke, setelah itu lanjut untuk selesai profilnya, kita lanjut selesai ya. Untuk instalasi dan download itu nanti kita selesai. Lanjut ke start. Apabila kalian mau memulai sebuah proyek, kita bisa langsung start. Untuk pertemuan kali ini kita khusus untuk download dan install saja. Untuk tampilannya nanti kalau misalnya kalian akan membuat proyek terbaru akan seperti ini ya. Terima kasih, jangan lupa coba belajar dan like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.